Halo guys, balik lagi bersama kami tim Channel 13. Kali ini kami berkesempatan buat nge-review salah satu flagship killer dari Xiaomi nih. Dan dengan harga yang cukup value deal, kalian bisa dapat smartphone dengan performa terbaik. Dan ini tuh cocok banget nih buat kaum mending-mending. Apalagi kalau bukan Xiaomi Mi 10T. Kalian tahu nggak guys, kalau Xiaomi ini tuh satu-satunya brand smartphone di Indonesia yang merilis smartphone dengan SoC Snapdragon 865 secara resmi lebih dari 3 device. Dan spesifikasi Xiaomi Mi 10T ini tuh bisa dibilang cukup ngadi-ngadi di kelas harganya guys. Harus dimulai dari mana dulu ya? Karena kelebihan smartphone ini tuh banyak banget. Dari desain dan build quality-nya aja, Xiaomi Mi 10T ini berbahan kaca Corning Gorilla Glass 5 depan belakang dengan aluminium frame. Feel di tangan itu berasa mantep banget ya, berasa kayak megang HP mahal gitu. Unit yang kami coba kali ini berwarna cosmic black dengan finishing glossy. Looks-nya sih emang cakep, namun seperti kebanyakan smartphone dengan desain seperti ini itu sangat bersahabatnya dengan sidik jari. Modul kameranya pun menurut kami termasuk cukup menonjol ya guys. Karena itu kami sangat menyarankan penggunaan case pada smartphone ini. Bicara soal case bawaan smartphone ini termasuk tebal loh guys. Dan kami yakin case ini cukup mampu melindungi smartphone ini terhadap goncangan. Dan case ini pun termasuk case yang antibakterial. Dari pihak Xiaomi-nya sih bilangnya begitu ya. Untuk ketebalannya, smartphone ini bisa dibilang cukup bongsor guys, karena baterai yang di bawah itu kan gede banget ya, 5000 mAh. Dan kalau buat tangan mungil seperti saya ini kayaknya nggak banget ya. Tapi rasanya kalau tangannya besar sih nggak bakal ada masalah. Soal layarnya, Xiaomi Mi 10T ini ternyata hanya menggunakan layar IPS LCD guys. Eits, tapi jangan langsung skeptis gitu dong. Panel IPS pada smartphone ini bukan termasuk yang kelas murahan ya. Color gamut-nya aja udah sampai 98% dari DCI P3 dan Delta I-nya aja udah 0,63. Yang termasuk bagus banget. Semakin kecil nilai Delta I itu artinya semakin bagus juga warna yang dihasilkan oleh layar tersebut. Di bawah 2 sih udah mantep banget. Layarnya ini sebesar 6,67 inch dengan rasio layar 20:9. Full HD+, support HDR10+, serta layarnya ini mendukung teknologi Adaptive Sync Display 144Hz. Sudah bisa dipastikan kalau layar yang digunakan oleh smartphone ini tuh bukan termasuk yang kaleng-kaleng. Walaupun warna yang dihasilkan memang tidak sebagus layar AMOLED, tetapi setelah pemakaian lebih dari 1 minggu, kami tidak menemukan perbedaan yang cukup signifikan. Dibuat streaming Netflix dan YouTube dengan konten HDR pun termasuk cukup oke, dengan saturasi warna yang cukup vivid. Jika kalian nggak begitu suka dengan warna yang terlalu vivid, kalian bisa mengubahnya di pengaturan. Masih di bagian layarnya nih, Xiaomi Mi 10T ini terdapat LED notification yang letaknya di dekat earpiece-nya. Bentuknya sih cukup kecil, namun it's okay. Hitung-hitung sebagai pengganti EOD. Pada bagian belakangnya, kalian akan melihat setup kamera yang cukup menonjol. Desainnya mengingatkan kami dengan desain kamera Vivo X50 series. Dan mungkin lebih tepat juga bahwa desain tersebut mirip dengan kartu domino. Serta terdapat tulisan Mi di pojok kiri bawah. Untuk bagian kanan, terdapat 2 buah garis antena serta tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan sensor fingerprint. Ya, bener banget nih. Dikarenakan layar smartphone ini masih menggunakan panel IPS, maka sensor fingerprint-nya diletakkan menyatu dengan tombol power. Dan soal kecepatannya pun termasuk cukup bagus ya, cepat dan juga responsif. Pada bagian kiri hanya terdapat 3 garis antena. Untuk bagian bawah, terdapat 2 garis antena yang mengapit grill speaker, mikrofon, port charging Type-C, serta slot SIM card. Dan untuk bagian atas terdapat 2 garis antena, IR blaster, speaker lagi, dan secondary mikrofon. Kalian gak salah dengar kok guys, smartphone ini memang memiliki dual speaker.
Untuk soal kualitasnya, menurut kami sih cukup bagus ya. Clarity-nya dapat, serta bassnya yang cukup nampol. Namun porsi suara pada speaker ini seperti kayak kurang imbang ya. Masih lebih dominan speaker yang bagian bawah daripada yang bagian atas. Soal nggak adanya port jack audio pada smartphone ini sih kami nggak masalah ya. Soalnya kami sudah terbiasa menggunakan TWS. Dan kalau buat kalian yang terbiasa menggunakan earphone berkabel, kalian nggak perlu khawatir guys. Karena di dalam boxnya itu udah disediakan dongle jack audionya. Untuk UI-nya sendiri, Xiaomi Mi 10T ini masih memakai MIUI 12 yang berbasis Android 10. Yang pastinya nanti akan mendapatkan update ke Android 11. Memang MIUI itu terkenal dengan iklannya yang dimana-mana ya. Namun untuk Xiaomi Mi 10T ini, iklan yang ditampilkannya itu ternyata jarang banget. Sebenarnya sih kalian bisa mematikan rekomendasi iklan saat pertama kali menyalakan smartphone ini. Namun walaupun terdapat iklan, tidak mengurangi kualitas smartphone ini secara keseluruhan. MIUI 12 termasuk UI yang intuitif dan menarik. Kalian bisa menentukan sendiri ingin menggunakan app drawer apa tidak di MIUI 12 ini. Fitur night mode-nya pasti tersedia ya. Tampilan notifikasi bisa kalian atur juga mau terpisah atau gabung dengan menu kontrolnya. Pilihan tema yang disediakan termasuk beragam nih. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Desainnya kece-kece dan pastinya nggak akan membuat kita bosan dengan tampilan yang cuman monoton itu aja. Sekarang mari kita bahas salah satu keunggulan dari smartphone ini. Nggak usah dipertanyakan lagi ya tentang gimana performa smartphone ini. Sudah bisa dipastikan ngebut banget. Dengan SoC Snapdragon 865, RAM 8GB LPDDR5, internal 128GB UFS 3.1, dukungan konektivitas 5G, support Wi-Fi 6, serta layar yang sudah 144Hz. Penggunaan normal ataupun berat akan terasa lancar jaya. Perlu kalian ketahui juga, pada smartphone ini tidak terdapat slot microSD, dual SIM only. Namun internal 128GB terbilang masih cukup untuk mayoritas orang. Jika kalian merasa kurang, kalian bisa melirik yang versi Pro-nya dengan internal 256GB. Untuk pemakaian normal seperti streaming, chatting, dan browsing, smartphone ini mampu bertahan hampir 2 hari dengan SOT 7 jam. Namun jika diiringi dengan pekerjaan berat seperti bermain game, SOT yang didapat hanya 5 jaman aja. Namun untuk durasi ngecharge-nya ini terbilang cukup ngebut banget guys. Dengan charger bawaannya yang 33 watt, smartphone ini mampu terisi penuh dari 20% ke 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih 2 menit. Kece badai. Untuk skor benchmark yang kami uji sih segini guys. Termasuk cukup powerful juga kan. Game-game berat seperti PUBG Mobile, COD Mobile, dan Genshin Impact mampu dimainkan dengan settingan grafis tertinggi. Suhu saat digunakan bermain game cukup lama pun terbilang cukup standar, anget, tapi tidak sampai mengganggu saat bermain game lebih lama lagi. Untuk teknologi Adaptive Sync ini sangat berguna sekali guys, karena layar yang dapat menyesuaikan kapan harus menggunakan refresh rate tinggi seperti bermain game atau refresh rate rendah seperti menonton film. Dan itu akan sangat membantu dalam hal konsumsi daya yang bisa sedikit lebih rendah. Pada MIUI 12 ini juga terdapat fitur game turbo yang mana kalian bisa memunculkan pop-up aplikasi saat kalian bermain game, merekam layar, mengambil screenshot, dan bahkan pada game turbo ini kalian bisa mengetahui presentase kinerja GPU dan CPU, serta berapa FPS yang ditampilkan pada game tersebut. Mantul juga nih fiturnya ya. Untuk setup kameranya, Xiaomi Mi 10T ini terdapat 3 kamera belakang dan 1 kamera depan ya.
Pada kamera belakang, kalian akan menemukan lensa utama 64 megapiksel f1,9 yang menggunakan sensor Sony IMX682. Lensa ultrawide 13 megapiksel f2,4 dengan FOV 123 derajat. Lensa makro 5 megapiksel f2,4 yang mendukung autofocus. Dan kemudian 20 megapiksel f2,2 untuk kamera depannya. Hasil foto yang ditangkap oleh smartphone ini tergolong bagus ya. Pada kondisi daylight, warna yang dihasilkan oleh kamera utamanya ini terlihat cukup vivid. Detailnya oke, serta HDR yang cukup luas. Begitu pula dengan lensa ultrawide-nya. Tidak terlihat perbedaan karakteristik warna yang dihasilkan oleh lensa utama maupun lensa ultrawide. Yang membedakan itu hanya soal ketajaman gambar aja. Distorsi pada lensa ultrawide-nya pun termasuk tidak terlalu lebay. Dan untuk lensa makronya pun juga begitu. Namun untuk kondisi low light, penurunan kualitas terlihat sangat jelas ya. Detailnya kurang, banyaknya noise, serta warna yang terlihat seperti cat air. Dan kami sarankan penggunaan night mode pada kondisi seperti ini. Dan lebihnya pada Xiaomi Mi 10T ini, kamera ultrawide-nya itu terdapat fitur night mode juga loh guys. Tak lupa, pada kamera Xiaomi Mi 10T ini terdapat fitur AI yang mana akan menyesuaikan karakteristik warna yang pas untuk objek yang akan dipotret. Mode potretnya juga tergolong rapi nih, mampu membedakan mana background dan mana foreground. Serta yang paling kami sukai adalah lengkapnya pengaturan pada mode Pro-nya nih. Kalian bisa mengatur white balance, titik fokus, shutter speed, ISO, equivalent, serta lensa apa yang mau kalian gunakan. Dan pastinya di mode ini kalian juga bisa menggunakan resolusi maksimal lensa utamanya. Serta pada mode ini telah disediakan format RAW. Pas banget kan buat sobat gadget yang suka mengotak-atik file mentahan sebuah foto. Fitur penunjang lainnya juga banyak loh guys. Ada dual video yang mana mampu menampilkan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Serta terdapat fitur cloning. Pada fitur cloning tersebut, kalian bisa mengcloning diri kalian di dalam foto maupun di dalam video yang berdurasi pendek. Hasil foto kamera depannya pun terbilang cukup baik dengan detail yang masih terlihat. Warna yang gak terlalu lebay dan HDR-nya pun oke. Namun jika di kondisi low light, kami sarankan kalian menurunkan ekspektasi kalian yang terlalu tinggi nih. Karena jika ingin hasil yang lebih maksimal, gunakanlah fitur night mode di kamera depannya. Untuk sektor videografinya, kamera belakang smartphone ini mampu merekam hingga resolusi HQ 30 fps atau 24 fps nih, dengan maksimal waktu hanya 6 menit. Namun fitur tersebut masih sekedar gimmick ya kalau menurut kami. Untuk resolusi 4K-nya termasuk cukup tajam, warnanya terlihat natural, perekaman di 30 fps terlihat masih cukup stabil. Namun saat kalian berpindah ke 60 fps nih, gonjangan-gonjangan kehidupan akan terlihat cukup jelas. Fitur slow-mo dan hyperlapse pastinya telah disediakan pada smartphone ini. Serta fitur vlog yang mana dapat membantu kita membuat video pendek yang kece seperti ini nih. Oke guys, ini hasil perekaman dari kamera depan Xiaomi Mi 10T. Bisa kalian lihat kan gimana hasilnya? Oke guys, ini contoh perekaman kamera depan dari Xiaomi Mi 10T dalam kondisi low light ya. Bisa kalian lihat kan gimana hasilnya? Oh iya, ini buat aku kan?
Menurut kami, dengan harga 5.999.000 kalian udah bisa dapat fitur seabrek itu. Smartphone ini bisa dibilang cukup value deal. Meskipun desain dari smartphone ini bongsor, tapi nggak menutup kelebihan-kelebihan dari smartphone ini. Seperti desainnya yang premium, layar 144Hz, color gamut tinggi, 5G ready, dan yang paling penting itu SoC Snapdragon 865. Smartphone ini pantas diberi gelar price to performance terbaik. Serta kalian harus tahu nih, smartphone ini itu udah ada NFC-nya. Oke guys, itu tadi review kami tentang Xiaomi Mi 10T 5G. Untuk link pembeliannya seperti biasa kami sematkan di kolom deskripsi di bawah ya. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like video ini, subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa juga buat share link ini ke teman-teman kalian. Bye-bye!